Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum cyber yang dimana dengan judulnya cyberbullying. Nah, di zaman sekarang satu komentar di internet bisa jadi candaan, tapi bisa juga menghancurkan hidup seseorang. Fenomena inilah yang kita sebut sebagai cyberbullying, dan salah satu bentuk yang paling sering adalah body shaming. Bentuk yang paling sering terjadi adalah body shaming. Yuk kita bahas secara singkat tapi menyeluruh. Yang pertama, cyberbullying di masalah digital yang nyata. Di era digital, hidup kita sudah terhubung dengan internet, belajar, bekerja, bersosialisasi, bahkan mencari liburan di lewat layar. Tapi ada sisi gelap yang sering tidak kita sadari. Dunia maya membuka pintu bagi tindakan kekerasan yang tidak terlihat. Nah, kita pasti tidak asing lagi kan dengan kata cyberbullying ini. Cyberbullying ini adalah tindakan menyakiti, mempermalukan, atau menyerang orang lain melalui media elektronik seperti chat, komentar, DM, foto, video, atau postingan. Nah, menurut KPAI tahun 2022 ada 226 kasus bullying di sekolah dan 18 terjadi di media sosial. Tetapi kenyataannya jumlah asli lebih besar karena mayoritas korban memilih diam, takut, merasa tidak ada yang membantu mereka. Yang kedua, ada ciri-ciri cyberbullying seperti apa sih? Yang pertama, pesan atau komentar tidak pantas seperti menghina dan mengintimidasi. Yang kedua, pencemaran nama baik. Yang ketiga, penghinaan secara terus-menerus. Yang ketiga, ada dampak cyberbullying. Cyberbullying jauh lebih berat daripada bullying langsung karena bisa terjadi kapan saja, bahkan saat korban sedang sendiri. Jejak digital sangat dihilangkan. Komentar negatif bisa dilihat ribuan orang. Nah, dampaknya sangat serius. Korban bisa merasa malu, takut, sedih, berkepanjangan, tidur hingga depresi. Dalam kasus ekstrim, korban bisa melakukan tindakan menyakiti diri sendiri. Yang keempat, adapun bentuk-bentuk kekerasan cyberbullying. Bentuk cyberbullying bukan hanya kekerasan yang bisa membuat orang terluka secara fisik. Kekerasan cyberbullying lebih kepada kekerasan yang menuju kepada psikis atau mental. Berdasarkan data pada Komnas Perempuan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan di arah cyber 63 kali lebih banyak dibandingkan dengan tempat tinggal mereka. Pada tahun 2022, Komnas Perempuan mencatat lebih 869 pengaduan kasus kekerasan berbasis gender atau KBG terhadap perempuan, sementara KBG yang terjadi di tempat tinggal berjumlah lebih 136. Itu yang sering terjadi dan mungkin kita temui sehari-hari. Yang pertama, menghina lewat komentar. Yang kedua, menyebarkan foto atau video yang melakukan tanpa izin. Yang ketiga, membajak akun orang. Nah, itu sekilas terlihat sederhana bukan? Tapi dampaknya nyata dan sangat berbahaya bagi seseorang. Nah, selanjutnya yang keempat ada body shaming bagian cyberbullying. Body shaming adalah salah satu bentuk cyberbullying yang menyerang fisik seseorang, mempermalukan orang berdasarkan bentuk tubuh, berat badan, dan bagian tubuh lainnya. Contohnya, gendut banget sih kamu, kok hitam banget ya. Nah, komentar seperti itu mungkin terlihat sepele bagi pelaku, tapi bisa sangat menyakitkan bagi korban. Body shaming muncul dari standar kecantikan tidak realitas yang dibangun oleh media sosial.
Padahal setiap tubuh punya bentuk yang keunikan masing-masing, tidak ada standar tunggal untuk penampilan fisik. Selanjutnya ada dampak body shaming. Pertama, menurunnya rasa percaya diri. Yang kedua, obsesi berlebih terhadap tubuh. Yang ketiga, gangguan makan. Yang keempat, depresi. Body shaming adalah racun mental yang perlahan-lahan merusak kesehatan psikologi seseorang. Nah, selanjutnya yang kelima, mengapa orang melakukan cyberbullying itu sih? Ada beberapa alasan umum. Yang pertama, rendahnya empati. Pelaku sulit merasakan perasaan orang lain sehingga tidak sadar bahwa tindakannya menyakiti. Yang kedua, merasa aman di balik layar. Banyak pelaku berani menghina karena anonim. Yang ketiga, insecure dan melampiaskannya. Beberapa pelaku menyerang orang lain untuk menutupi rasa tidak aman di dalam diri mereka sendiri. Yang terakhir, pengaturan hukum cyberbullying di Indonesia. Meskipun belum ada undang-undang khusus cyberbullying, di Indonesia sudah mengatur tindakannya melalui beberapa aturan. Yang pertama, kita Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 310 sampai 311 di mana mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik. Yang kedua, ada Undang-Undang ITE pada pasal 27 dan 29 yang mengatur melarang penyebaran konten penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan hingga ancaman online. 3. Ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang keempat, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Yang terakhir saya itu adalah pesan dari saya. Nah, pada akhirnya dunia digital adalah cerminan diri kita. Media sosial tidak pernah salah. Yang salah adalah bagaimana kita menggunakannya. Internet boleh bebas, tapi bukan berarti kita bebas menyakiti orang lain. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membuka mata kita semua untuk lebih baik di era digital saat ini.